21. Wahyu 21 dari ayat yang sudah kita bahas ya. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, ini sudah dibahas beberapa waktu yang lalu ya. Kita masuk ayat yang kelima. Yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku, dan ini adalah Tuhan sendiri, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, dikatakan. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Apa yang dituliskan? Saudara, apa yang akan terjadi? Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, dan dikatakan aku, di sini aku lagi. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi aku ini siapa? Yesus sendiri. Yang menjadikan segala sesuatu baru, Yesus sendiri. Yang menciptakan segala semuanya, Yesus sendiri. Dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ada ikatan kepemilikan, dan tidak akan terlepaskan selamanya. Dan ayat 8 ini, yang nanti kita menjadi ayat yang terakhir kita bahas, dan kita harus hati-hati dengan ayat ini. Surah kenapa? Ini adalah pendosanya. Sedangkan ayat 4 tadi adalah dampak-dampak dosanya. Jadi konsekuensi dosanya yang akibat dari dosanya. Tapi ini adalah pribadinya, orang-orangnya. Dan bukan satu pribadi, di sini adalah memakai kata jamak, artinya universal. Semua manusia. Tetapi yang orang-orang penakut. Apa artinya penakut? Orang-orang yang tidak percaya. Disebut orang-orang. Bentuknya itu ois. Ya. Jadi kalau satu orang namanya Kristos. Kalau banyak Kristus namanya Kristoi. Setelah di sini katakan orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya yang kedua, orang-orang keji ketiga, orang-orang pembunuh keempat, orang-orang sundal. Sundal ini adalah porno. Dari kata dasarnya purnia, porno. Jadi orang-orang yang tidak bisa lepas dari seksual, dosa seksual. Dia menikah pun dia masih mencari kepuasan pada pasangan lain. Saudara, itu masuk dalam daftar purnia. Dan dia tidak bisa lepas dari dosa itu. Sodom dan Gomora itu dosa di dalam yang paling berat itu dosa ini. Tidak bisa ikat, tidak bisa terlepas, terikat terus. Ya dikatakan sini penakut yang pertama tidak percaya, keji, pembunuh, orang-orang sundal yang kelima, dan tukang-tukang sihir. Nah, saudara jangan dipikirkan tukang sihir itu adalah orang-orang seperti yang bawa nenek-nenek sihir gitu kan. Nah, saudara bukan. Dalam bahasa aslinya itu adalah seorang yang ahli meracun, menipu dengan siasatnya. Jadi farmatikos, farmatikois. Surah Alkitab ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari. Jadi yang keenam, orang tukang-tukang sihir ya, tukang-tukang sihir. Yang ketujuh, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Dikatakan, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, surah boleh dikatakan, inilah kematian terakhir, kematian kedua. Surah ini mengerikan sekali. Jadi Tuhan Yesus pernah mengatakan siapakah orang-orang yang dibuang, orang-orang yang akan dibinasakan. Tuhan Yesus memberitakan dan dia mengatakan kalimat yang terakhir sebelum dia disalib. Suatu seruan tentang siapakah penakut semua ini yang
orang-orang ini. Tuhan Yesus memberikan kita satu kunci di dalam kata celakalah. Nah, saudara, yang paling menakutkan celakalah itu adalah yang dicelakai itu bukan orang-orang biasa. Yang dicelakai oleh Kristus yang ditegur dan dikecam itu, tanda petik sebenarnya itu kutukan sebenarnya. Celakalah itu kutukan. Celakalah engkau, hei orang Farisi ahli Taurat. Saudara, kalau kita baca dalam suratan para rasul gitu ya, suratan para rasul. Baik itu Yohanes, suratan Yohanes, baik itu Petrus, Yakobus, atau paling banyak Paulus. Masalah terbesar dalam gereja bukan soal ekonomi. Masalah terbesar gereja bukan soal hubungan seseorang dengan satu yang lain bertengkar, bukan. Tapi masalah yang paling besar itu adalah ajaran sesat dan nabi yang palsu. Yang membengkokkan Injil. Yang mengajarkan Injil yang palsu. Keselamatan bukan anugerah. Keselamatan kekuatan kita. Saudara, kenapa reformasi itu begitu berani dan yang sudah hampir 1000 tahun itu dalam kesesatan gereja yang tertidur selama ribuan tahun. Dan Martin Luther membaca satu kalimat yang sangat mengejutkan dirinya sendiri yang terbelenggu dengan sistem pemikiran-pemikiran yang lama itu. Dia akhirnya menemukan dan dikatakan disitulah ada kuasa Injil yang menyelamatkan. Dan dia baru terbuka bahwa bukan kita, bukan gereja kita, bukan sistem gereja, bukan ritual, tetapi karena Injil Kristus yang mengembalikan semua kepada firman Tuhan. Dan gereja waktu itu yang sudah tersesat luar biasa, akhirnya melawan. Bayangkan seorang anak muda yang belajar menjadi seorang, ya istilahnya menjadi seorang rohaniawan gitu ya. Terus kemudian dia tahu kebenaran dan dia menyatakan kebenaran itu. Satu orang misalnya dilawan seluruh gereja yang ada, yaitu Roma Katolik. Saudara, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saudara, kita nggak mungkin bisa melihat Martin Luther itu bisa berjalan dengan baik. Saudara pikir Martin Luther kemudian bisa mampu melawan itu? Nggak mampu. Dan dia akhirnya menyerah. Wah, ke sana, ke sini, nggak bisa. Dia dan seluruh sistem itu sudah, nggak mungkin dia keluar dari sana. Oh, ini di sini Luther dikejar sana. Oh, di sini dikejar. Dan dikepung semuanya. Dan saudara, Tuhan menggerakkan gerakan petani Thyssen untuk menutup dan membackup Martin Luther. Ini sejarah gereja. Dan berapa petani yang mati pada saat itu berperang dengan kekuatan gereja Roma Katolik yang luar biasa itu. Dan ada yang dibunuh, dibakar, dan itu terjadi. Dan dia akhirnya lari. Dan di dalam pelarian itu, dia bersama dengan istrinya. Dan waktu istrinya melihat Martin Luther dalam kondisi yang jatuh seperti itu, saudara, dia mengatakan, di manakah Injil yang kamu katakan kekuatan itu? Kamu memberitakan kekuatan Injil. Nah, kamu sendiri mana Injilnya? Mana itu kuasanya? Terus istrinya masuk kamar, keluar, Martin Luther tanya, kamu mau ke siapa? Mau ke berduka? Siapa yang mati? Karena istrinya pakai baju hitam-hitam. Martin Luther tanya, heran dia. Mau ke rumah penghiburan siapa? Yang mati siapa? Istrinya berjalan, balik lagi, berjalan balik. Marah Martin Luther. Kamu ini ditanya kok. Setelah istrinya kemudian melihat Luther dan katakan, kamu yang mati Luther. Wah, itu langsung senap kuasa roh Tuhan.
Dan disitulah dia bangkit kembali. Dan dia tidak takut lagi mati. Dan dia berjalan dan kemudian dengan kekuatan dari Tuhan, nah dia melawan. Akhirnya dia melawan. Dia tidak berdiam. Dia melawan kekuatan itu. Dan Tuhan kasih kekuatan itu. Bukan melawan dengan kekuatan senjata, bukan. Dengan apa? Dengan pengampunan dari Tuhan, dengan kekuatan kesabaran dari Tuhan. Nah itu dia tunjukkan. Dan kemudian bergeraklah kekuatan yang luar biasa. Dia bertemu dengan satu yang Gutenberg itu kan, yang dipercetakan itu bertemu dan disebarlah gerakan Martin Luther melalui percetakan. Dan akhirnya berhasil. Meledaklah. Dan gereja akhirnya terpecah menjadi dua. Gereja Roma Katolik dan gereja Protestan. Apa yang terpecah? Injil yang murni dan Injil yang bercampur. Dan itu semua perjuangan para rasul dan perjuangan gereja kita sekarang. Dan sekarang ini yang dihadapi, yang kita hadapi, yang dihadapi Luther dengan yang dihadapi kita sekarang ini, saudara, sekarang jauh lebih besar, saudara. Kenapa jauh lebih besar? Karena yang kita hadapi bukan orang biasa. Dan bahkan ada satu hamba Tuhan mengatakan, loh, jangan ngomong saya sesat. Jangan bicarakan saya itu sesat. Saya itu percaya Yesus. Wah, kita percaya Yesus sama-sama. Masa ngomong saya sesat? Ya kalau berbeda soal jalan keselamatan, yang satunya mengatakan anugerah, kita mengatakan kita bertanggung jawab sebagai manusia. Ya ini bukan sesat. Saudara bayangkan para hamba Tuhan dari gereja-gereja yang dulunya mainline itu adalah Injili, yang sekarang udah keluar jalur dan hampir menguasai seluruh Indonesia ini. Hampir 65%. Justru mereka menguasai dan hampir 85% mereka menguasai seluruh digital maya semua. Justru mereka menguasai itu. Dan apa yang diberitakan mereka? Baik itu anak muda sekarang namanya Elia Miron yang mengacak-acak seluruh sistem Tritunggal, mengacak-acak sistem keselamatan. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Anak ini sudah mempengaruhi lebih dari 1 juta orang. Khotbahnya para pendeta nggak bisa mengalahkan pengaruh orang seperti itu. Yang di digital itu pendeta siapapun nggak bisa ngalahin. Ada pendeta yang sudah lama, sudah terkenal itu, yang badannya besar. Dia mengatakan, kenapa kamu jadi Kristen? Karena saya suka babi. Ya karena kenapa Kristen? Ya karena Kristen kan makan babi boleh. So betapa rusaknya dalam iman Kristen itu, dan kita diperlihatkan kepada tontonan-tontonan yang busuk semua itu. Dan apa yang terjadi? Kerajaan kegelapan masuk dalam gereja dan mempengaruhi ahli Taurat, orang Farisi, dicekram semacam. Para rasul itu sibuk bukan ngurusi jemaat yang utama, bukan. Mereka sibuk dengan apa? Dengan ajaran Injil yang palsu, Injil yang sesat. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kan kita ini orang Yahudi harus sunat. Ditambahkanlah keselamatan dengan sunat, ditambahkan dan kemudian plus 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 banyak. Akhirnya Injilnya itu nggak kelihatan. Dan Paulus mengatakan, siapapun yang memberitakan Injil yang palsu, dia katakan, terkutuklah engkau. Bayangkan, saudara. Rasul Paulus ini ngomong. Jadi kalau pendeta mengatakan, oh ya kan kita sama-sama Yesus. Injilmu nggak seperti Injil yang ditulis dalam Alkitab. Terkutuklah engkau para pendeta. Para hamba Tuhan. Terkutuklah engkau. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Paulus yang katakan. Yesus sendiri yang katakan demikian. Dan mengapa banyak orang-orang yang bayangkan, bahkan surah bayangkan orang Kristen berapa puluh juta di Indonesia. Mungkin sekitar hampir 50 juta.
Sudah dikamili dengan pandangan seperti itu. Bagaimana kita bisa melawan ini, Zat? Sama seperti Luther. Saya kadang-kadang membuat channel di YouTube itu dengan pengaruh dari mereka. Kayak ngasih air bersih itu yang cuma setetes. Tuh. Kayaknya nggak ada dampaknya. Tuh. Kenapa? Karena mereka lebih besar. Mereka punya viewer, punya subscriber puluhan juta orang gitu. Yang terpengaruh kan puluhan juta orang. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Saudara, itu bukan kuasa kita. Kita hanya taat pada Tuhan. Karena orang-orang yang mendengarkan kita adalah orang dipilih Tuhan. Yang mendengarkan mereka itu adalah orang-orang yang dilepaskan. Dan semua itu dibiarkan semuanya. Dan kita bersyukur jika kita bisa mengenal ini. Ya, oke, kita lihat ini ya. Nah, saudara perhatikan, kita lihat ayat yang keempat. Ada kata menghapus. Nah, saya mau membahas ini. Saudara tahu, seorang ibu-ibu, cewek-cewek kalau ke pernikahan gitu ya, wedding ceremony gitu kan. Perhatikan, ya perhatikan. Wajahnya itu kan pincantik, maka dikasih bedak kan, dikasih ya namanya dikasih selimut gitu kan. Selimut bukan hanya tidur. Sekarang ada selimut wajah, ya kan ditempel-tempel, wow cantiknya luar biasa. Aslinya nggak cantik ya. Wah selesai. Dan setelah semua, jadi kalau saya lihat orang-orang kalau sebelum kemantenan gitu ya atau pernikahan itu subuh itu sudah maca. Subuh jam 2 itu udah antri. Hanya tampil 1 jam. Antrinya itu dari jam 2 itu sampai acaranya mungkin sekitar jam sore gitu kan. Jadi anggaplah 6-8 jam. Mereka rela untuk apa? Dipercantik. Wah, dikasih rambutnya gimana, kasih lipstick, dikasih eyeliner, banyak gitu kan. Selesai. Begitu tampil di sana selesai, terus dia kembali. Terus saya tanya, kamu mempertahankan cantikmu sampai kapan? Kamu harus kembali ke hidupmu, habitatmu yang asli. Terus gimana? Ya semua tempelan itu ya dihapus. Jadilah yang asli gitu kan. Itu berapa yang kamu hapus? Itu jutaan loh. Harga bedaknya itu mahal loh. Lebih tinggi mahal. Akhirnya dihapus kan. Jadi wajah yang mana? Sehari-hari. Wajah saya membosankan kayak gini. Saudara, penghapusan apa yang membuat kita cantik, membuat kita bagus, membuat kita kemudian yang dipoles-poles seperti itu kembali ke asalnya. Saudara, itu bukan Tuhan lakukan menghapus. Bukan. Tuhan tidak menghapus seperti itu. Tuhan tidak menghapus seperti kita pakai kosmetik. Bukan. Tuhan juga tidak menghapus seperti kalau kita ada nodanya gitu. Wajah kita ada kotorannya, terus mungkin baju kita ada kotorannya gitu kan, dikasih rinso gitu. Bukan. Saudara tahu yang dikerjakan Tuhan ada 2 kekuatan menghapuskan. Yang pertama adalah kita menerima kuasa. Kuasa apa? Menolak. Dan kedua, Tuhan kemudian memberikan kita kuasa untuk membersihkan. Dan itu arti menghapus. Jadi sekarang ada kotoran, nempel. Kita bersihin. Nempel loh. Ya kita bersihin kan terus gini kan. Nah, itu adalah pengudusan. Tapi kalau wajah kita dijamin oleh Tuhan dengan hidup yang baru dan manusia baru, waktu dosa itu nempel, saudara tahu, dosa itu tidak bisa merusak tubuhmu, tapi dosa itu bisa dihilangkan. Jadi tubuhmu itu mempunyai kemampuan menolak dosa dengan aktif. Jadi kita diberi kemampuan oleh Tuhan apa? Maut, belenggu dari dosa itu, kekuatan dosa yang mengikat kita itu sudah tidak bisa membuat kita buruk kemudian menjadi orang yang dibenci Tuhan dan dibinasakan Tuhan. Orang Kristen memiliki kemampuan pembenaran dari Tuhan. Jadi dasarnya adalah kenapa bisa dihapus? Karena kamu memiliki satu, ya kalau kita lihat papan tulis whiteboard, tahu ya? Kenapa papan tulis whiteboard dikasih spidol hitam, terus dihapus bisa? Bukan karena bisa dihapus, karena whiteboardnya itu
Tidak bisa ditempeli oleh apapun, kotoran apapun. Bisa ngerti maksudnya? Jadi waktu kita hapus whiteboardnya, oh ya gampang dihapus. Bukan karena tintanya yang hitam, bukan karena kotorannya yang bisa dihapus, bukan, saudara. Karena whiteboardnya itu mampu untuk menolak segala yang menempel di whiteboard. Itu artinya gitu. Jadi waktu Tuhan menghapuskan dosa itu, saudara, kita diberi kemampuan untuk apa? Untuk bisa mengerti kebenaran, dan kita diberi kemampuan untuk menolak dosa-dosa itu, dan kita bisa berjalan dan bahkan kita bisa melawan dari dosa itu. Nah, saudara, sampai kapan kita seperti ini? Karena kita masih dalam daging, di dalam kelemahan kita, maka itu terus yang dikatakan dunia yang lama itu, yang jatuh dalam dosa, bukan hanya diri kita, semesta alam ini juga jatuh dalam dosa, dan semesta alam ini kacau balau semuanya. Cuaca kacau, ini sudah harusnya musim kemarau, tiap hari hujan, kok bisa, saudara? Sebenarnya bukan karena cuaca yang salah, karena manusia tidak bisa mengatur seluruh teknologi dan industri dan merusak seluruh daripada alam ini. 100 tahun yang lalu, tanah di keduk nggak lebih daripada 4 meter, air itu ada. Sekarang kamu keduk 30 meter, belum tentu ada. Mengapa bisa seperti ini? Ini bukan karena salahnya alam, karena kamu merusak, kamu menebangi pohon-pohon dan merusak semuanya. Dan hancurlah alam. Nah, sampai kapan alam ini hancur? Saudara? Dan manusia tidak bisa menahan nafsunya. Negara paling besar diberi karunia Tuhan, pertambangan, sumber daya alam. Saudara, negara-negara itu hatinya banyak yang busuk. Bangsanya menjadi bangsa yang busuk. Muhammad Salman sadar, kalau saya terus seperti ini, maka negara Arab, bangsa Arab menjadi bangsa yang hancur total. Kenapa? Karena hidup berdasarkan tambang minyak. Karena dia sekolah di Amerika, dia mendapat pendidikan yang luar biasa dan dia mulai mengerti. Maka dia tahu, wah ini kalau seperti ini, hancur negara saya. Saya nggak bisa, saya harus merubah. Nah, saudara, itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berpikir dan dia seorang pemimpin, maka dia bisa melihat ke depan. Nah, kita kembali pada kata menghapus. Jadi menghapus itu adalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melawan dan menolak dan kita bisa memegang kebenaran. Jadi sekarang begini, dosa itu membuat kita akhirnya mengalami kesedihan, mengalami satu kegelisahan, mengalami satu stres, depresi seperti itu. Saudara, Tuhan katakan dan Tuhan janjikan pada kita, anak-anak kita, ya, dibully temannya, diolok-olok temannya. Saya tanya, bagaimana saya bisa nasihat anak saya yang seperti itu? Kita harus memberitahu kepada dia bahwa Tuhan menjamin engkau dalam kuasa hatimu. Itu ada kekuatan yang luar biasa. Dan kamu bisa berdiri dan kamu bisa tegak. Kenapa? Pegang janji Tuhan. Semua perkataan itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Bukan kamu dijatuhkan supaya kamu bukan jadi anak Tuhan. Bukan. Jadi bully, olokan, hinaan itu akan membuktikan bahwa kamu adalah anak orang percaya, orang-orang yang tegak dalam Tuhan. Semakin kamu diolok-olok, kamu semakin berdiri tegak. Kenapa? Karena Tuhan besertamu. Jadi waktu kita menangis diolok gitu, Tuhan katakan, jangan menangis. Waktu kita gelisah, Tuhan katakan, jangan gelisah. Waktu kita khawatir, jangan khawatir. Kenapa, saudara? Karena kamu diberi kemampuan untuk bisa mengalahkan dan tanda petik menghapus penderitaan. Bukan karena kita mampu, karena Tuhan andalan kita. Jadi waktu saya mengalami penderitaan, anak kita mengalami penderitaan, mengalami satu kehidupan yang sulit, saudara. Saudara, kalau dia tidak punya kekuatan, dia pegang, runtuh semua. Saudara. Runtuh semua.
Apalagi kita pegang adalah kekuatan dunia. Oh, uang jadi kekuatan kita. Oh, ini banyak kekayaan kekuatan kita. Ambruk suara kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang bisa menghapuskan penderitaan, kecemasan, kegelisahan adalah Kristus. Bukan yang lain. Jadi saya diberi kemampuan untuk apa? Untuk mengalahkan dan menderita bersama dengan Kristus. Kapankah air mata akan dihapus selamanya oleh Tuhan? Nah, dijanjikan nanti di langit dan bumi yang baru. Saudara, kalau saya memakai bahasa doa Maria, dikatakan, apa yang tidak sanggup kau lakukan? Tiada yang mustahil bagimu. Kan gitu kan? Nah, di sorga, saudara, di langit dan bumi yang baru, saudara, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Untuk apa? Mustahil kita berdosa. Hebat ya? Jadi di surga itu tidak ada kekuatan yang bisa membuat kita, keinginan kita, terus kemudian nafsu kita, saudara, itu tidak akan menjatuhkan dan membawa kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena sudah tidak ada dosa dan segala dampak maut nggak ada. Dan tidak akan mungkin kita berdosa. Nah, Bapak teolog yang paling luar biasa membahas ini adalah Agustinus. Posse non picare, non posse non picare. Tidak akan mampu untuk berbuat dosa. Saudara, itu adalah stage kita yang terakhir. Sekarang ini kita belum. Tapi kita dijamin oleh Tuhan, kamu bisa mengalahkan semuanya itu. Jika engkau menangis, engkau bisa tidak menangis. Kenapa? Kamu berpegang pada Kristus. Masa depan seluruhnya ada di tangan Tuhan. Semua untuk kebaikan Tuhan. Dan kita pegang masa depan itu bukan masa yang lalu, bukan masa sekarang. Bukan. Kita pegang janji Tuhan. Maka orang-orang percaya berjalan dengan apa? Dengan hati yang penuh sukacita, damai, pekerjaan Roh Kudus, buah Roh Kudus itu ngalir dalam hidup kita. Kalau enggak, ya kamu akan berjuang terus seperti itu. Ya. Nah, saudara perhatikan, kita yang kedua sekarang. Dikatakan aku yang akan menghapuskan semuanya. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku yang akan membawa engkau, aku yang akan membuang engkau, aku yang akan menarik engkau, aku yang akan memberikan Yerusalem baru. Saudara, itu artinya apa? Hanya Tuhan dan tidak ada. Siapa yang menjamin? Tuhan. Siapa yang kerjakan? Tuhan. Siapa yang lakukan? Tuhan. Siapa genapi? Tuhan. Kurang apa gitu? Kita kurang apa? Ya kurang iman. Ya kurang kepercayaan. Ya kurang pengertian gitu kan. Maka semakin kita mengerti apa yang dijaminkan oleh Tuhan, orang-orang percaya itu semakin memiliki kekuatan iman yang semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kuat. Tapi kenyataannya dalam hidup kita, karena kita dicekokin dengan pengertian, pengajaran, kamu itu bisa. Kamu bisa menjadi orang, bukan menjadi ekor. Kamu bisa menjadi kepala. Nah gitu. Di dalam perjanjian baru, kita disebut pengikut Kristus atau Kristus pengikut kita. Nah, kita disebut the follower of Christ. Gitu kan? Bukan Kristus yang ngikutin saya. Kalau kamu jadi ekor, itu adalah Alkitabiah. Gitu kan? Kan kamu ikut kepala. Kepala siapa? Kristus. Nah, kamu apa? Ya buntutnya gitu kan. Kepala jalan, buntutnya ikut gitu kan. Terus diubah ajaran ini. Oh, jangan jadi ekor. Jadilah kepala. Tuhan jadi ekor. Kemana kamu beriman, Tuhan ikut kamu. Terus kok bisa ajaran itu bisa diterima dengan luar biasa yang berdasarkan tanda petik hanya satu ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan kemudian seluruh gereja Tuhan, wah benar doanya jadi kepala, jangan jadi ekor. Ratusan kali saya dengar, Saudara. Diajarkan atau berapa ribu hamba Tuhan mengajarkan itu. Terus waktu diselidik dalam Alkitab, betulkah kita harus menjadi kepala? Kita jadi ekor? Kita lihat perjanjian baru. Siapakah kepala? Kristus. Loh, kok lain ya? Loh, terus saya harus jadi kepala, kepalanya siapa? Kepala istri, ya, gitu kan? Kepala keluarga.
Saudara, kita tidak dia merasakan apa yang dikatakan aku akan menghapuskan aku. Nah, istilah aku ini adalah menunjukkan bahwa saudara tidak ada jalan keselamatan dan bagaimana menyelamatkan kecuali hanya di dalam nama Kristus. Karena ini aku ini adalah Kristus. Jadi siapakah yang menghapuskan air mata? Air mata yang menjadi darah itu yang akan menghapuskan segala air mata. Kemarin saya baca satu artikel dari Sinclair Ferguson. Saudara, seorang ya teolog penulis buku yang luar biasa juga ya. Nah, saya pernah ikut kelas secara online. Orangnya enggak khotbah, enggak menggebu-gebu. Sinclair Ferguson itu pelan orang ngomongnya enak. Tapi saudara, rohaninya itu membongkar hati kita. Nah, yang muda itu namanya Paul Washer. Sekarang udah tua, udah putih semua rambutnya. Dulu waktu muda itu, wah itu kalau kalau dia khotbah bisa bikin orang muntah-muntah, muntah-muntah dalam roh. Dan Sinclair Ferguson mengatakan kalimat ini, saya nggak tahu ini 10 tahun lebih yang lalu. Itu sampai hari ini saya ingat. Dia mengatakan, satu-satunya orang yang terluka di surga dan punya terluka itu selama-lamanya kekal. Hanya Yesus. Saya pikir-pikir, jadi kenapa dia menunjukkan di surga itu? Lukanya itu nggak dihilangkan. Bekas paku itu nggak dihilangkan. Yang ditumbak itu nggak dihilangkan. Kenapa? Akulah yang menyelamatkan kamu, bukan kamu menyelamatkan dirimu. Aku mati bagi kamu, aku menderita bagi kamu. Dan itu sepanjang masa kekekalan dia tunjukkan kita. Setiap kita ibadah, dia menjadi tokoh panutan kita, bukan pendetamu, bukan hamba Tuhan yang. Wah, itu seperti sengatan rohani. Jadi selama ini kita itu membayangkan siapa gitu. Aku akan menghapuskan dengan apa? Nih, luka aku. Waktu kamu menyembah aku, kamu lihat aku, tanganku, penderitaanku, tombak yang masuk, kepalaku. Nih. Dan Thomas mengatakan, kalau aku bisa percaya dengan satu syarat, aku ingin mencucukkan tanganku ke bekas luka. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi saudara jangan dipikir Tuhan Yesus di surga itu kemudian tubuhnya sempurna gitu kan. Dan tidak ada lukanya. Dan luka itu tidak dihapus oleh Tuhan. Jadi satu-satunya manusia yang terluka itu hanya Yesus. Dan kita tidak ada lukanya. Saudara, kalimat itu saya pelajari. Dan orang-orang yang tidak masuk dalam dunia teologi yang spiritual yang dalam, saudara, nggak bisa nemukan itu. Jadi semua kita itu bersih, tubuh kita bersih. Dan hanya tubuh Kristus, tubuh dalam penderitaan. Dan itu dipajang kekekalan di surga. Waktu kita bersuka cita karena tangisanmu sudah dihapus oleh Tuhan. Tangisan itu sudah diambil oleh dia. Penderitaanmu, perkabunganmu diambil oleh dia. Dia mengalami perkabungan dari segala perkabungan, perpisahan dari segala perpisahan. Dan semua itu dilenyapkan oleh Tuhan. Dan dia tunjukkan itu. Nah, saudara kita lihat sekarang. Ya, kita lihat Mazmur 51 ayat 3. Kita nggak usah baca ayatnya. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu. Saya tanya, Mazmur 51 apa yang dialami oleh Daud? Banyak orang katakan, oh ya Daud jatuh dalam dosa berzina. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya berzina, saudara. Daud sedang melanggar hukum Allah yang paling utama. Apa itu?
Jangan menyembah Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita lihat, oh perbuatan Daud yang berzina, yang membunuh, bukan, saudara, bukan itu, saudara. Daud sedang berbuat dosa, dia tidak mengalahkan Allah. Apa dosanya adalah dia menyembah berhala. Siapa berhala? Dirinya, nafsunya, keinginannya, kejayaannya. Saudara, nggak ada orang kaya yang tidak dosa karena kekayaannya, siapapun dia. Saya kalau ketemu orang kaya, apalagi kayanya luar biasa, saya selalu ingin menyampaikan apa kekuatan kekayaan. Saya pernah ketemu yang punya lipo, saya pernah ketemu. Diminta khotbah, ngisi khotbah. Ketemu dia, saya selalu tanyakan hal-hal yang saya ingin tahu rohaninya itu sampai di mana sih? Kesungguhan hati sampai di mana? Saudara, banyak motivasi itu terbangun bukan karena kemurnian dia menyembah Tuhan, bukan, saudara. Karena bisnis, karena relasi. Dia membentuk banyak cara-cara seperti itu. Untuk apa? Untuk relasi, untuk mengembangkan bisnisnya, bukan untuk mengembangkan kerajaan Allah. Bukan. Saya tidak bangga dengan gereja yang berdasarkan kekuatan konglomerat terus buka cabang di mana-mana. Saya nggak bangga. Saya melihat itu satu perkawinan pencampuran perzinahan rohani. Wah, Pak, ini kita dukung orang-orang kaya gitu. Ada motif lain nggak? Orang besar gitu. Wah, saya memiliki tanah luas. Oke, Pak, saya kasih 2 ruku. Untuk apa? Untuk gereja. Terus kita bangga. Oh, kita bangga. Wah, baik hati Bapak ini. Saya tanya, motivasinya? Yang dia berikan pada kita 2 ruku itu nggak sampai 0,1%. Per bulan pun enggak ya. Betul kan? Karena dia uangnya triliunan. Yang diberikan kita itu 0,001 gitu. Terus siapa yang berani ngomong seperti ini? Dan kemudian kita mengikuti motivasi orang-orang yang kaya itu di dalam seluruh pergumulan itu. Ujungnya kemana? Waktu dia berkuasa. Siapa yang kuasai gereja? Saya, bukan pendeta. Dan itu terjadi di depan dan terus secara terulang-ulang seperti itu. Di Amerika juga sama, Sir. Jadi akhirnya menentukan siapa? Bukan Tuhan yang menentukan gereja dibangun atau tidak. Pekerjaan saya, bisnis saya berkembang nggak? Oh berkembang, gereja dirikan. Berkembang di negara ini, di kota ini, oh ya didirikan. Saudara, itu bukan kerajaan Allah, itu kerajaan dia. Siapa berani ngomong seperti ini? Ada beberapa hamba Tuhan saya beritahu. Kamu bangga dengan buka di kota-kota itu. Hati-hati kamu. Kenapa? Kuasa Tuhan kan itu? Atau kuasa manusia? Yang dibangun kuasa manusia pasti hancur. Nggak akan bertahan, saya beritahu. Kalau nggak percaya buktikan nanti 20 tahun, 30 tahun mendatang. Apa yang saya katakan? Hancur semua itu. Kalau orang kaya itu mati, kekayaan nggak ada, terus kamu dibiayai oleh siapa? Nah, saudara dikatakan, aku yang akan menghapuskan. Saudara termasuk dalam pribadi kita. Jangan mengandalkan siapapun. Saya sering kali berdoa pada waktu saya berjalan pelayanan, apalagi misi ya, berjalan terus terbentur dengan uang dan tidak ada uang. Terus apa yang kita lakukan? Nah, di situ saudara tahu pikiran kita. Bagaimana ya? Wah, kalau ini begini, pikiran kita tuh selalu berorientasi dengan siapa? Siapa yang bisa bantu kita? Oh ini. Siapa yang bisa ini? Saudara, itu jangan doakan dulu seperti itu. Doakan apa? Diam dulu. Berdiam dulu dan berkata pada Tuhan, Tuhan kehendakmu yang jadi. Nah, kita di Jogja ini
pelayan kita di Jogja itu ada problem kecil, ya, yang milik yang anaknya itu tiba-tiba nggak mau diperpanjang. Dia kontrak rumahnya selesai, dia harus masuk ke rumah itu. Dan saya beritahu, begitu saya seperti itu kan, hati ini bisa jengkel gitu kan. Oh ini nggak sesuai, nggak sesuai perjanjian gitu ya. Nah dalam perkara-perkara seperti itu, saya mengandalkan siapa? Saya berhak bersharing dengan orang masalah-masalah pelayanan. Berhak saya bersharing. Tetapi saya nggak bisa mengandalkan siapapun. Saya berdiam. Ini kan punya Tuhan. Kalau Tuhan katakan, udah kamu berhenti, ya berhenti gitu. Kalau Tuhan katakan jalan, ya jalan kita. Kenapa? Aku yang memimpin engkau. Aku yang akan memberikan padamu. Saudara, itu semua adalah menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu mutlak dan berdaulat dan tidak bisa diganti oleh siapapun. Begitu kita ganti, saudara, kita runtuh sendiri. Daud waktu mengatakan, hapuskanlah pelanggaranku dengan rahmatmu. Saya tanya, saudara, apa yang bisa menghapus dosa kita? Bukan kelakuan kita, bukan doa kita, bukan perbuatan baik kita. Agama kan semua gitu. Oh kalau kita baik, kita berpuasa, dosa kita dihapus, gitu kan. Di sini Daud dengan jelas mengatakan apa? Rahmatmu, anugerahmu, kasih setiamu. Kenapa Daud mampu mengatakan hapuskanlah pelanggaranku? Karena Daud gak bisa hapus dirinya sendiri, dosa sendiri gak bisa. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Artinya rahmat apa? Ya bergantung pada Tuhan, kebaikan hati Tuhan, ya kemauan Tuhan. Jadi Daud pun waktu mengatakan hapus karena pelanggaranku menurut rahmatmu, sudah dia tidak mempunyai dan tidak bisa mengatur apapun kehendak Tuhan. Dan dia dengan imannya dia tahu bahwa aku engkau urapi, aku engkau pilih, berarti aku milikmu. Walaupun aku hancur dalam dosa, dalam segala perkara-perkara, dan menangis kemudian membuat engkau berduka Tuhan. Aku berhak sebagai anakmu memohon pertolongan pada engkau, karena engkau Bapakku. Dan itu diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara-saudara dalam kesulitan, dalam kondisi terpuruk apapun, saudara belajar berlutut, berdoa, tutup matamu, dan serahkan hatimu. Kalau kita nggak pernah seperti ini, saudara jangan harap pertolongan datang. Pertolongan setan yang datang padamu. Merusak, tambah merusak. Tapi kalau kamu datang pada Tuhan, dia tahu apa kelemahan kita, dan dia tahu bagaimana membangun kembali kepercayaan seluruh bangsa Israel kepada Daud. Coba bayangkan. Kalau tiba-tiba, ini ilustrasi. Presiden kita, kemudian berzina. Terus punya anak. Terus membunuh orang-orang yang dia percayai. Saudara, secara hukum di negara kita, presiden diturunkan, kemudian dihukum kan, dipenjarakan kan, kan gitu. Sistem kerajaan yang ada, sistem pemerintahan dunia kan seperti itu. Tetapi kenapa di sistem pemerintahan teokrasi Israel, waktu raja itu berdosa, imam itu berdosa, tidak ditindak apapun dan seolah-olah dibiarkan? Kenapa? Karena itu bukan sistem kerajaan manusia. Tuhan yang menentukan. Kamu taat pada Tuhan. Seluruh bangsa Israel tunggu Tuhan. Demokrasi itu salah satu inti yang melawan teokrasi. Kami ingin demokrasi, ingin seorang raja seperti dunia. Demokrasi ingin seorang pemimpin. Kami bangsa Israel ingin jadi seperti dunia. Betul. Dan Tuhan katakan kepada bangsa Israel melalui Samuel. Silakan mereka mau cari itu Samuel. Tapi aku akan memberitahukan mereka apa yang harus mereka hadapi dan konsekuensinya, akibatnya apa. Kamu akan dipajak seumur hidup dan engkau tidak punya hak apapun kecuali raja, kerajaan. Kami mau, nggak apa-apa, kami mau. Dan begitu ada raja, baru dia tahu. Saudara, begitu ada raja, pajak nggak habis-habis.
Terus anakmu yang pertama lagi perang, bawa semua anak. Kenapa? Wajib perang. Jadi nggak punya hak apa-apa. Maka Tuhan kemudian mengangkat Daud yang tidak berdasarkan pandangan manusia, tidak berdasarkan suara manusia, tidak berdasarkan demokrasi, tidak, saudara. Berdasarkan apa? Berdasarkan teokrasi. Inilah raja yang aku pilih. Saudara, kita belajar baik-baik tentang apa? Tentang sistem pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, oke, kita lihat sekarang. Perhatikan, saudara. Ada dua hal yang penting: penghapusan dosa dan penghapusan air mata. Ini saya dapatkan dari John Owen. Sudah dikatakan demikian. Penghapusan dosa adalah pendamaian dosa dia. Tapi penghapusan air mata adalah pemurnian total. Jadi di surga itu, saudara, tidak boleh ada yang tidak murni. Di bumi ini masih campur-campur. Karena kita hidup dengan banyak kondisi jatuh dalam dosa. Dan kita masih dalam masa-masa berjuang menikmati dan meneladani penderitaan Kristus. Kita diberi kemampuan itu. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Sudah yang terakhir. PowerPoint yang ke-8. Nah, sudah kita bahas, waktunya kayaknya kita nggak bisa satu persatu ya. Kita bahas yaitu ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Selesai kan? Tetapi, nah saudara, tetapi semua melawan karakter yang ada, yang dijelaskan anak-anak Tuhan itu siapa, yang menang itu siapa, yang tidak takut itu siapa, yang betul-betul mereka melaksanakan hati yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, yang bukan keji, saudara, itu diberitahukan di sini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Sudah dikatakan orang-orang, bukan pribadi lepas pribadi, tapi orang-orang. Apa maksudnya? Jadi dosa itu sudah matang di dalam seluruh sistem masyarakat dan seluruh sistem sosial. Jadi ini bukan dosa satu orang. Jadi dikatakan orang-orang penakut. Sebenarnya ini bukan orang takut akan Tuhan, bukan. Orang-orang penakut di sini kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya ya, coba kita lihat. Saya akan jelaskan. Di sini nggak bisa di. Ya, perhatikan saudara. Orang-orang penakut disebut sebagai orang-orang yang dalam bahasa Yunani itu Delois, ya Delois, ya dikatakan nih. Delos itu adalah satu, Delois itu banyak. Nah, apa artinya Delois itu? Saudara, dikatakan di sini, orang-orang yang selalu waktu menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dia lebih hatinya lebih condong kepada isi dunia ini. Dia lebih mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dunia dan keinginan-keinginan pribadi dia yang mendunia. Nah, ini disebut penakut. Jadi yang disebut pertama oleh kitab Wahyu adalah orang-orang tidak masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang tidak mendahulukan kerajaan Allah dalam segala jalan hidupnya. Sebagai contoh, saudara, kita punya tanggung jawab gitu kan, minggu ke gereja. Terus saudara mendahulukan, wah nggak bisa, saya lagi ada bisnis yang besar. Apa bisnisnya? Wah, saya harus mengerjakan ini. Terus saudara tinggalkan itu. Saudara, itu langkah awal engkau menjadi orang-orang yang masuk dalam lautan api. Orang-orang tidak pernah bersekutu pada Tuhan. Dan dikatakan dalam kitab Ibrani, jangan meninggalkan persekutuanmu di dalam Tuhan. Nah, dikatakan di situ kan. Dan itu peringatan dalam kitab Ibrani adalah kitab keimamatan.
kitab tentang bagaimana jemaat itu berjemaat. Jangan pernah meninggalkan persekutuan. Dan engkau tinggalkan, dan sekali masih bisa, dua kali bisa. Dan begitu kamu tidak pernah merasakan apapun, dan kamu lebih takut dengan dunia, dengan keuangan, dengan seluruh masa depanmu. Dunia ini, saudara-saudara, dicemplungkan, dibuang dalam lautan api. Dan ini adalah sistem. Artinya sistem apa? Jadi bukan satu orang. Kamu membawa nanti keluargamu, membawa anakmu, membawa semuanya. Dan kamu di dalam kehancuran. Saudara, dari mana ini mulai dari mana? Saudara, kalau kita selidiki di dalam kitab seperti Efesus, Kolose, saudara, itu karena kita tidak pernah menyembah Tuhan dengan benar. Kita tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak pernah kenal apa yang Tuhan tidak inginkan. Kita tidak pernah takut dengan Tuhan. Hai kamu penakut-penakut. Kamu yang mendahulukan dan hatimu mendahulukan dunia dengan segala isinya. Dan Tuhan Yesus katakan itu berkali-kali. Kalau kamu ikut aku, kamu akan berada di dalam dua jalan. Jalan sempit dan jalan yang lebar. Kamu pilih kemana? Kamu pilih jalan lebar, maka kamu akan masuk dalam orang-orang penakut. Jadi Martin Luther waktu ketakutan seperti itu, istrinya memberitahukan pada dia, kamu orang-orang yang mati, kamu orang binasa Luther. Kamu mau seperti itu. Ya, saudara, mengerikan sekali. Jadi orang yang pertama adalah yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang hidupnya tidak takut pada Tuhan. Dia lebih takut dengan isi dunia, dengan masa depannya. Dan dia lebih takut. Engkau dibuang Tuhan. Saudara tahu, sampai hari ini, kalau kita perhatikan, seluruh ibadah, agama-agama apapun, ya, perhatikan. Walaupun kekristenan dalam kebobrokan yang luar biasa, dan kita lihat banyak kelemahan-kelemahannya seperti itu, dibandingkan dengan seluruh ibadah yang lain, seolah-olah di depan mata kita, orang-orang beragama bukan Kristen, wah itu taatnya luar biasa, wah itu luar biasa di sini, itu lihat dia, dan ada orang yang dari Tibet itu, kemudian yang jatuh, dilosor gitu kan, sampai puluhan kilo, sampai ke kuil, dia masuk ke dalam. Sudah tahu? Setelah mereka melakukan itu dan mendapatkan yang mereka dapatkan, mereka tidak pernah dilosor lagi. Ngerti maksud saya? Jadi tujuannya dia apa? Menderita untuk mencapai apa yang diinginkan oleh hatinya. Begitu selesai, nggak boleh lagi menderita seperti ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memikul salibku setiap hari. Bayangkan. Dunia ini tidak dihancurkan Tuhan, tidak dibinasakan Tuhan. Karena banyak orang-orang percaya yang menopang dengan hati belas kasihan Tuhan. Dan berada di dunia ini untuk mencapai hati Tuhan, menjangkau orang-orang berdosa. Kalau itu tidak ada, Injil itu tidak ada, Tuhan sudah mempaskan manusia. Betul kan? Nah, saudara, kita lihat sekarang ya cerita tentang Nabi Nuh. Ya, kita lihat kalimat yang kedua. Ya. Dikatakan di sini, orang-orang yang pengecut dan yang tidak percaya. Katakan gitu ya. Coba kita lihat ayat ini. Orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya. Saudara perhatikan. Apa arti tidak percaya? Dan orang itu tidak pernah beriman, tidak pernah punya iman, tidak pernah percaya pada Tuhan. Saya tanya, Yudas itu percaya Tuhan nggak? Saya tanya, Thomas ada pengakuan, Petrus ada pengakuan, Yohanes ada pengakuan, Yakobus ada pengakuan. Adakah pengakuan dari mulut Yudas tentang Yesus adalah anak Allah? Enggak ada. Betul. Satu kalimat pun enggak ada. Saudara, kadang-kadang kalau saya tahu kebenaran-kebenaran ini, artinya begini, saudara. Kalau ada orang Kristen,
yang melayani, yang sibuk dalam pelayanan, terus dalam kegiatan, dalam talenta nyanyi, tapi dia nggak pernah mengatakan kalimat mulut kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Tuhan Juru Selamat yang aku sembah. Dan itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Sudah itu tandanya besar. Dengan mulutmu engkau percaya, aku selamatkan. Jangan mengatakan, oh berarti kan kalau kita ngomong Yesus Juru Selamat pasti selamat. Enggak, dengan mulutmu kamu percaya. Jadi mulut itu adalah tanda dari hati yang sungguh-sungguh keluar dari mulut. Dan Yudas tidak pernah mengatakan kalimat dia percaya pada Tuhan Yesus. Enggak ada satu kalimat pun. Dia ikut Tuhan kenapa? Dia dengan wajah berpura-pura dia ikut di sana dan Tuhan tahu. Kenapa? Karena penggenapan nubuat. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan pilih Yudas untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan. Apa Tuhan Yesus nggak tahu kalau dia itu orang jahat? Saya percaya Tuhan Yesus tahu. Ya. Saudara, arti apa? Tidak percaya, apistois. Orang-orang yang tidak pernah memiliki iman. Nah, dalam kitab Ibrani pasal 6 dikatakan orang-orang yang mencicipi kebenaran, mencicipi anugerah Tuhan, orang-orang yang pernah melayani Tuhan seperti saya sebut Elvis Presley, seperti Whitney Houston, seperti Mariah Carey, seperti Christina Perry, seperti Rihanna, yang mereka dibentuk, mereka mendapatkan seluruh suaranya di gereja. Mereka mendapatkan talentanya dari Tuhan di gereja. Dan waktu dia keluar, dia tampil dengan wakil dari setan. Dan kemudian apa yang terjadi? Dalam kebinasan. Yang paling mengerikan adalah Whitney Houston. Kalau Michael Jackson, dia nggak pernah ngaku Yesus juru selamat. Tapi Whitney Houston itu waktu mudanya, itu seorang pelayan yang sangat setia. Waktu dia remaja itu. Toh akhirnya, waktu dia dalam kematian, dia lepasin semua. Jadi tidak ada hatinya. Kristus terikat, akulah Allahmu, aku juru selamatmu, aku milikmu, aku di dalam engkau di dalam aku. Nggak ada. Kenapa? Karena dia mendengarkan, dia takut akan dunia dengan ketenarannya. Bagaimana dia sudah sampai akhirnya ingin mempertahankan dia ingin nomor satu terus, akhirnya hancur. Dan berapa orang-orang terkenal, waktu dia sudah berada di atas kemudian jatuh, akhirnya seperti Elvis Presley bunuh diri, seperti Michael Jackson bunuh diri, dan satu persatu runtuh semua. Jangankan cuman seorang artis, pendeta pun sama. Saudara belum pernah dengar pendeta bunuh diri. Karena dia sudah terkenal luar biasa, kemudian dia jatuh. Waktu dia jatuh, bahkan jemaahnya pun lihat aja nggak mau. Mengerikan ya. Kadang-kadang saya lihat, wah ini kalau seorang hamba Tuhan jatuh, apalagi seperti Daud jatuh ya. Wah, semua rakyatnya semua kan gitu. Raja apa kamu tuh? Bunuh orang, berzina, licik sekali kamu. Dan semua itu memalingkan muka. Dan saudara bayangkan dia mengatakan, saya berada di tempat ini. Saya sendiri yang mulai awal, Pak. Saya dengan istri saya berdoa. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, saudara, satu pun jemaat, nggak ada yang mengampuni dia. Nggak ada yang mau terima dia. Dia mengatakan, apakah ini gereja Tuhan atau bukan? Jawabannya adalah, bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu seperti hati Tuhan. Siapapun yang datang pada Tuhan, siapapun, saudara, itu kalau musuhmu datang dan kemudian diampuni Tuhan, saudara-saudara harus ampuni dia. Betul kan? Kalau kita kemudian datang, wah ini musuh saya kenapa ke gereja ini? Mau dibaptis. Protes. Ini terjadi di gereja ini. Orang ini mau dibaptis. Terus datang ke saya. Pak, jangan dibaptis itu. Kenapa? Enggak benar, enggak layak. Itu masa depannya, masa lalunya tuh. Jangan Pak.
jangan dibaptis. Kalau perlu itu diuji dulu katanya. Nah, saudara, waktu kita mau baptis, ngancam dia. Ngancam apa? Kalau sampai bapak baptis, aku keluar dari gereja. Oh, serem juga ya, ada jemaat seperti ini. Nah, saudara, bayangkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji. Nah, saudara, kalau orang keji ini kita bahas itu, wah itu lebih dalam lagi ya. Dikatakan orang-orang pembunuh, saudara, itu bukan membunuh secara fisik, bukan, saudara. Orang-orang yang hatinya itu adalah ingin selalu menguasai dan ingin, tanda petik itu seperti memperbudak dan nyawa orang itu di tangan dia. Dan dia senang. Kalau orang itu asal bapak senang penjilat dia. Nah, ini adalah pembunuh sebenarnya. Orang-orang yang tidak memberikan hak hidup pada orang hanya untuk dia, itu sama dengan pembunuhan. Seorang suami membunuh istrinya, seorang istri membunuh suaminya. Kenapa? Yang penting kamu ngelayani saya, nggak ngelayani saya. Itu artinya istri membunuh suami, suami membunuh istri. Dengan apa? Dengan menjadikannya budak seumur hidupnya. Dan ada istri seperti ini, ada saudara, suami seperti ini, ada. Kalau nggak mau, kita bisa. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus tentang apa itu membunuh. Saudara tahu? Inti dasar membunuh itu apa? Marah. Jika kamu marah, kamu sudah bunuh itu anakmu, istrimu, mamamu, papamu, kamu udah bunuh. Jadi waktu kamu dalam kemarahan yang tidak punya dasar, dalam kebencian, tidak punya alasan untuk mengasihi apapun, dan dalam emosi itu, engkau sedang membunuh orang itu. Jadi hati-hati dengan marah. Kenapa? Karena akan menghancurkan masa depan anak. Jika kita marah tanpa berpikir panjang, tanpa kasih, dan kita marah karena kemarahan yang betul-betul tanpa iman itu, wah, saudara, itu didengar anak, didengar oleh pasangan kita, dengar oleh suami istri, atau mama kita, papa kita, itu menyakitkan sekali. Dan itu akan membunuh dia. Apa arti membunuh? Seumur hidup tidak mau percaya pada kita. Seorang anak dibunuh oleh papanya. Bukan anaknya mati. Anaknya tidak percaya pada papanya seumur hidupnya. Waktu dia diolok itu. Dan dia akhirnya mati. Dan orang-orang seperti ini tidak ada di surga. Jadi di surga itu apa? Saudara, semuanya itu adalah hati penuh dengan pengampunan, sukacita surga. Surga ada. Dan itu harus ada di dalam gereja. Kita bukan persekutuan orang-orang masuk neraka. Ya, kita adalah persekutuan orang-orang yang di dalam kuasa damai Tuhan. Dan tidak ada dosa yang bisa menguasai kita di atas. Dan kita harus mengatakan pada Tuhan, sekali Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, maka Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Dan bagaimana Tuhan menyertai kita? Saudara, semua yang takut, pengecut, tidak percaya, keji, pembunuhan, sundal, percabulan, tukang sihir, penyembah berhala, semua tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, kasus paling banyak adalah percabulan. Surah percabulan di sini dalam kitab Wahyu secara khusus dan khususnya dalam suratan. Surah itu percabulan bukan tentang perbuatan. Bukan hanya tentang perbuatan. Tetapi hati yang cabul. Kenapa hati cabul? Kalau sudah hati yang cabul, saudara, seluruh tindakan kita itu nggak bisa dikontrol. Jadi nafsu itu nggak bisa dikontrol. Saya bertemu lebih dari 2-3 orang di Jogja. Ini mahasiswa. Bahkan sekarang sudah kawin, itu pernah menghubungi saya, Pak, saya jatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Dia tetap di dalam persundalan. Saudara, dari mana dia mulai? Karena kondisi sosial, karena kondisi keluarga berantakan hancur. Itu adalah alasan-alasan di belakang itu. Saudara, dia kemudian jatuh dalam dosa. Dan apa yang dilakukan dalam jatuh dalam dosa itu? Dia kemudian bertobat pada Tuhan. Waktu dia bertobat, dia kemudian serahkan pada Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang bisa membimbing dia dalam hal dosa yang mematikan ini. Yang harus ditinggalkan. Dia cuma pendam saja.
Dan selesai dia kemudian berjalan, dia bekerja, dia kawin. Nah, waktu kawin, saudara dikatakan, ada sesuatu yang tidak bisa saya kuasai. Apa itu? Lustful. Hati yang rakus. Dan orang itu kemudian, anak muda ini, saudara begitu mendapatkan satu iming-iming, dia langsung jatuh. Jadi betapa rentannya yang disebut sebagai seorang yang jatuh dalam persundalan itu adalah yang dikatakan sundal, saudara tahu, seluruh pikirannya itu adalah isinya porno. Isinya adalah kotor semua. Dan dia tidak pernah keluar dari seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dari kecil dan itu dicetak terus. Dicatat terus. Dan berkaitan dengan orang-orang Sunda. Jadi bukan dia sendiri, tapi dia bersama dengan orang-orang yang lain. Dia membentuk satu persekutuan yang mengikat dengan semuanya. Jadi dosa homoseksual, lesbianisme, dosa-dosa berkaitan dengan seksual, saudara, itu harus dikeluarkan dari perkumpulan masyarakat dan komunitasnya. Dan kalau tidak, kejebur lagi dia, kejebur lagi. Dan tambah parah, tambah parah, tambah parah. Saya pernah ingatkan seorang anak ketua majelis. Dan ketua majelisnya pun saya beritahu. Ya karena saya hamba Tuhan saya beritahu. Karena dosa ini itu tidak mungkin dia bisa antisipasi sendiri. Dia bisa lawan, nggak mungkin. Maka saya perlu beritahu orang tuanya. Dan saya beritahu, anakmu itu homoseks. Kenapa saya tahu? Karena pembantunya memberitahu semua. Bagaimana kamu pikir laki-laki dan laki di satu kamar? Ngapain? Ya laki-laki kan. Masa pedang-pedangan? Ngerti maksudnya? Laki perempuan berzina dia. Laki-laki nggak bisa, laki-laki berzina nggak bisa. Nah, pandangan. Tapi pembantunya setiap akhir weekend itu mencuci selimut itu banyak spermanya. Dan itu tiap minggu, saudara. Tiap minggu, tiap weekend. Dan waktu pembantunya bersama-sama sharing tentang kondisi ini, ada pergumulan nggak begini? Takut saya. Takut apa? Ya udah, saya dengar sendiri. Ya, terus dia cerita. Waduh, saudara. Itu kayak geledek siang hari. Duar gitu kan. Ah, masa saya begitu kan? Aduh, Pak, jangan ngomong nanti pasti saya yang kena gitu kan. Enggak, tenang. Saya enggak akan kait-kaitkan dengan kamu, enggak ada. Nah, saya dengan cara pastoral saya beritahu dan sampai hari ini enggak ada tindakan apa-apa. Akibatnya apa? Persundalan itu kematian di dalam dosa. Bisa saja anaknya memimpin pujian dan dia bisa mendapatkan satu kesenangan dari orang dilihatnya. Saudara, di hadapan Tuhan itu busuknya luar biasa. Dan waktu saya pelayanan di gereja itu, waktu di Jakarta, anak ini masih mimpin. Dan tidak pernah merasa bersalah. Dan dia sangat bertalenta. Terus saya lihat orang tuanya nggak mau ketemu saya. Dia sudah nggak jadi ketua majelis. Setiap ketemu saya orang tuanya menghindar. Saya tahu dia sengaja menghindar. Tahu kenapa? Karena takut saya tanyain tentang anaknya. Kamu sudah ngomong anakmu nggak? Bagaimana menangan itu? Dia tidak bertindak apapun. Saya tanya, saudara, dosa yang seperti ini akibatnya apa? Jemaat yang lain. Saya banyak cerita. Di satu gereja yang besar, tiba-tiba pendeta panggil saya. Pak Agung, kita punya masalah. Masalah apa? Kemarin Palang Merah Indonesia memberikan kita data. 2 orang jemaat kita kena AIDS. Dan datanya dikasih dan tidak boleh orang tahu. Tapi saya berdoa. Akhirnya saya minta tolong kamu. Untuk apa? Kamu yang nangani pastoral.
Aduh Pak, saya nggak pengalaman. Ya udah, kasih kamu. Satu saya, satu kamu. Ya, gantian. Satu bagian. Iya Pak, ini yang mudah kasih kamu. Saudara, waktu saya datang dan saya bicara, saudara tahu, Pak, sejak remaja, saya sudah tahu dan saya sudah menjadi langganan. Salah satunya adalah langganan dari gereja. Lalu siapa itu? Ya, kasih. Ini Pak, ini Pak. Dan semua itu anggota kur. Anggota kur nyanyi, haleluya, haleluya. Itu Pak. Yang dia tahu, yang sebelumnya dia nggak tahu, gitu ya. Yang dia tahu, oh ini Pak, anak muda itu. Iya Pak. Nah, berarti waktu dia ngomong, mau tidak mau, saya kan harus tanya orang itu kan. Saya suruh tes darah. Kenapa? AIDS nggak dia? Dan waktu kita tanya itu, nah dia pernah dengar orang lain nggak? Nah kita tanya yang lainnya. Wih, ngeri sekali ini. Dan waktu berjalan, semua berhubungan dengan dia kena AIDS semua. Saudara, dosa itu berkomunitas. Jika satu yang kena, saudara itu kena yang lain. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang pesundal. Kenapa Sodom Gomora harus dihancurkan Tuhan seluruh masyarakatnya? Karena orang-orang sundal itu sudah mati di sana. Tidak bisa diapa-apain. Dan Tuhan katakan, nggak bisa. Bahkan Tuhan pun nggak mau menolong. Aku hancurkan. Nah ini sama dengan kondisi. Dan kita berharap kita sungguh-sungguh mau bersandar bergantung pada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan siapakah orang-orang yang kau buang dalam lautan api. Kami sungguh gentar karena kami di sini bukan orang-orang yang suci, yang kudus, yang sempurna. Banyak hal dalam pemikiran, dalam arah hidup kami, dalam tingkah laku kami. Kami kadang tidak berbeda dengan orang-orang di dunia. Tapi kami menerima satu rahmat-Mu. Seperti Daud berseru, hapuskanlah segala pelanggaran dosaku Tuhan dengan rahmat-Mu. Dan inilah satu seruan hati kami yang terdalam. Karena kami percaya Engkaulah Bapa yang baik. Engkau memilih kami bukan berdasarkan kehidupan kami. Bukan berdasarkan akan kemampuan kami. Tapi berdasarkan belas kasihan-Mu. Dengan kuasa belas kasihan-Mu seperti Musa juga memohon. Supaya bangsa Israel yang tegar tengkuk itu tidak Engkau buang, tidak Engkau binasakan. Ingatlah Engkau yang memilih bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan. Karena jaminan keselamatan itu adalah jaminan yang kekal. Kami memohon pada seluruh hidup kami. Dan khususnya pertolongan Tuhan. Pemurnian Tuhan. Bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Dan inilah harapan kami. Inilah kekuatan kami. Kami akan kembali seperti anak terhilang. Datang kepada Bapa yang terbuka dengan belas kasihan dan merangkul kami dan memberikan hak kami sebagai anak-anak surga. Terima kasih Bapak. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.